Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita semua sama-sama mengharapkan ridha-Nya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang masih dalam bab tauqirul ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimuhum ala ghairihim wa raf'u majalisihim wa yadharu martabatihim. Kita masih dalam bab memuliakan ulama dan tokoh-tokoh senior, orang-orang yang memiliki keutamaan dan mengutamakan mereka daripada yang lainnya, memuliakan majelis mereka dan menonjolkan kedudukan mereka, keutamaan mereka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi, amin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah ibnu Hisn fanazala ala ibni akhi al-Hur ibni Qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qura ashabu majlis Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbana. Faqala Uyainah li ibni akhi, ya ibn akhi, laka wajhun inda hadzal amir fasta'dhin li alayh. Fasta'dhana lahu fa'adina lahu Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhal qala hiya ya ibn al-Khattab fa wallah ma tu'tina al-jazm wa la tahkumu fina bil 'adl. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi. Faqala lahu al-Hur, ya amiral mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa inna hadha minal jahilin. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha alaih wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala. Rawahul Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang merupakan salah satu bagian dari bab menghormati, memuliakan orang yang memiliki kedudukan. Di sini banyak sekali faedahnya. Disebutkan, mohon maaf, ini asar ya, asar yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Abbas. Cerita dari sahabat Nabi, kejadian yang terjadi
pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, suatu ketika Uyainah bin Hisn singgah datang ke rumah keponakannya, ketemu sama keponakannya, yaitu anak saudara laki-lakinya, namanya Al-Hur ibn Qais. Ya. Al-Hur ibn Qais ini ya merupakan salah satu orang-orang yang dekat dengan Umar radhiyallahu anhu. Orang-orang yang Umar radhiyallahu anhu sering bermusyawarah, diskusi, konsultasi, teman ngobrol. Nah, ini Hur bin Qais dikatakan bahwasanya dia merupakan bagian dari salah satu dari para qurra. Nah, Kang Adi, qurra itu apa, Kang Adi? Yang suka baca Quran. Ya. Qurra itu para sahabat Nabi yang baca dan hafal Quran. Nah, itu qori. Tapi kalau kita di Indonesia ini, qori itu ya yang biasa lomba-lomba, yang jago baca Quran gitu kan. Nah, walaupun dia nggak hafal Al-Quran, dibilang qori. Tapi istilah ini sebenarnya qurra itu adalah para penghafal Al-Quran dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Al-Hur bin Qais ini salah satu penghafal Al-Quran, dan dia memiliki ilmu yang dalam, sehingga apa? Sehingga menjadi orang dekatnya Umar radhiyallahu anhu. Ya. Dikatakan di sana kuhulan kanu au syubbanan. Nah, jadi orang-orang dekat, orang-orang dewan syuronya, ya. Kalau kita pernah kemarin ada one team press, ya. Nah, mungkin orang-orang dekat dengan presiden, musyawarah dengan presiden. Nah, Umar radhiyallahu anhu, beliau merupakan kibar sahabat. Beliau juga punya, walaupun beliau ketika menjadi khalifah, beliau tetap diskusi, ngobrol, ya, dengan sahabat yang punya ilmu. Ya, jadi teman diskusi, teman musyawarah, ya, ahlu syuranya. Nah, salah satunya adalah Al-Hur bin Qais. Dikatakan di sini teman diskusi Umar ini, tempat musyawarah Umar ini, baik dia itu kuhulan atau syubbanan. Kuhul itu yang umurnya sudah lewat dari 30 ke atas. Ya, asal yang di atas 30. Udah banyak ya. Ya, mayoritas apa minoritas? Mayoritas 30 ke atas sampai 50. Ya. Satu riwayat mengatakan sampai 40. Ada yang mengatakan dari mulai 33. Ya, intinya masa-masa pertengahan. Ya, masa-masa pertengahan. 30 ke atas sampai 50. Kalau syubbana itu di bawah 30. Ya, Kang Ade udah 30? Belum 20. Oh, wajahnya belum 20 ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi di bawah 30 ini syubbana. Ya. Nah, Umar diskusinya bukan hanya sama orang yang tua-tua saja. Jadi jangan sampai ada anggapan, oh, tempat bermusyawarah itu hanya dengan yang tua-tua, yang layak diskusi hanya yang senior-senior. Tidak, ternyata ya, teman diskusi Umar radhiyallahu anhu adalah pemuda
yang di bawah 30 juga termasuk. Demikian juga yang di atas 30, ya apalagi yang syuyukh, ya masyayikh, itu di atas 50 tahun. Nah, kisah ini ada tadi siapa? Uyainah datang kepada keponakannya, dia minta kepada keponakannya Al-Hur ini untuk menjadi perantara ke Umar. Kenapa? Karena Al-Hur ini punya kedudukan di sisi Umar. Dia mengatakan, wahai keponakanku, engkau punya kedudukan di sisi Umar, maka coba minta izin kepada Umar supaya aku bisa bertemu dengan dia. Nah, akhirnya bertemulah, diizinkan oleh Umar. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita menginginkan mendapatkan kebaikan, maka coba cari perantara. Dari misalnya, kalau kita misalnya di presiden, apakah bisa kita ketemu langsung dengan presiden? Nggak bisa. Mungkin orang dekat presidennya, apakah menterinya, ya, apakah ada staf khususnya. Nah, kita minta melalui itu orang dekatnya untuk bisa mengabulkan keinginan kita. Ingin bertemukah, ada kebutuhankah, ada hajatkah, ya, begitu. Nah, di sini dikabulkan oleh Umar, menunjukkan bahwasanya Umar menghargai Al-Hur. Umar menghormati Al-Hur, walaupun dia muda, tetap diizinkan oleh Umar menjadi perantara untuk pamannya ketemu dengan Umar, ketemu dengan Khalifah. Ya, diizinkan. Nah, berarti Hur ini punya kedudukan dan dihormati oleh Umar radhiyallahu anhu. Di sini syahidnya salah satunya. Selanjutnya juga bahwasanya Uyainah ini dulu zaman Nabi Muhammad SAW, dia termasuk orang yang ditakliful qulub, dilunakkan oleh Nabi SAW, ya, dijinakan, didekati oleh Nabi SAW dengan perbuatan khusus, ya. Ya, kadang ada orang yang ditakliful qulub oleh Nabi SAW, ya, dia diberikan ghanimah khusus, ada seperti itu. Nah, ini Uyainah ini termasuk orang yang dilunakkan oleh Nabi SAW karena dia pembesar kaumnya. Kalau kita seperti apa, tokoh adat, ya, kayak tokoh adat lah gitu. Nah, itu zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, maka penghormatan keponakannya kepada pamannya yang merupakan tokoh masyarakat, dia mengabulkan permintaannya untuk ketemu dengan Umar. Begitu juga Umar menghormati Al-Hur ini. Ya, ini syahid dari bab kita. Ya. Selanjutnya di sini dikatakan pelajaran selanjutnya adalah kita ulangi sekali lagi bahwasannya yang berhak untuk teman diskusi, ya, dimintai pendapatnya bukan hanya orang yang sudah tua-tua saja, ya, anak muda misalnya nggak layak, bukan. Ini contohnya Umar menjadikan Al-Hur, ya, teman diskusinya, tempat musyawarahnya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil juga dari kisah ini adalah bagaimana Umar menempatkan orang yang bisa dia musyawarahkan itu orang ahli ilmu. Walaupun dia muda, tapi karena dia punya ilmu, dia Quran dan dia paham tentang Al-Quran, tafsir-tafsirnya, penjelasannya, maka dia menjadi orang yang dekat dengan Umar. Jadi dekatnya itu ada sebab, ya, bukan dekat karena kerabat atau apa, karena sebab, ya, karena ilmunya, karena penghafal Al-Quran. Nah, ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita menghormati,
memuliakan para penghafal Al-Quran. Tentunya di sini bukan hanya hafal, tapi orang yang hafal dan mengamalkan Al-Quran itu. Ya, kalau menghafal saja mungkin kita di Indonesia banyak sekali yang hafal kan, tapi dia hafal tidak paham dengan apa yang dihafalnya. Nah, semoga Allah memudahkan kita mendidik santri-santri yang tidak hanya hafal Al-Quran, tapi mereka bisa mengamalkan Al-Quran yang mereka hafal, sehingga memberi syafaat bagi mereka, dan mudah-mudahan kita bisa kecipratan syafaat dari hasil didikan kita kepada mereka. Selanjutnya di sini disampaikan, nah singkat ceritanya, ketemulah Umar dengan Uyainah tadi. Nah, udah datang, udah diberi izin masuk, datang dia bilang ke Umar, "Wahai Umar, engkau tidak memberikan yang layak kepada kami. Engkau tidak adil." Ini orangnya sopan kan, beradab kan, udah minta melalui perantara, terus nggak berlaku sopan. Kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini. Ya, kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini. Nah, sudah dikasih hati, minta jatuh. Nah ini dia mengatakan begitu, "Wahai Umar, engkau tidak memberikan wilayah kepada kami, engkau tidak adil." Apa yang terjadi dengan Umar? Ghadib. Umar marah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Umar radhiyallahu anhu salah satu memang kekhususan beliau ya tegas. Umar marah. Umar marah. Sampai-sampai Umar mau menghukum si Uyainah yang tidak sopan ini. Hampir dihukum. Kenapa mau dihukum? Nah, ulama menjelaskan Uyainah ini tidak sopan dan dia berdusta. Kenapa berdusta? Karena kita ketahui bagaimana kisah keadilannya Umar. Betul? Umar itu sangat adil. Bahkan ketika dia keliling belusukan dengar percakapan seorang anak gadis dengan ibunya yang mau curang. Singkat cerita, anak gadis itu betul-betul jujur, ya. Terus dia nikahkan dengan anaknya apa cucunya, lupa, sama anaknya. Nah, dia nikahkan gadis itu. Akhirnya muncullah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari keturunan gadis yang jujur tadi. Nah ini keadilan Umar sudah masyhur. Ini orang datang bilang gak adil, nah, maka dia berdusta. Nah, Umar marah, mau dihukum, lalu dijawab oleh Al-Hur. Dijawab oleh siapa? Ordal tadi kan? Nah, Al-Hur keponakannya tadi, sama keponakannya, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kepada tuntunan kita, junjungan kita, bahwasanya Allah mengatakan, maafkanlah dan perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah, jauhilah, biarinlah, jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, jahil." Nah, kata Al-Hur. Nah, jadi dia bilang ke Umar, berarti minta Umar maafkan, perintahkan kepada kebaikan, biarin. Berarti bahasanya biarkan pamanku bodoh dia kan gitu. Nah, pamanku bodoh. Itulah bahasanya. Wa'arid 'anil jahilin. Kata dia, "Wa inna hadza minal jahilin." Ini orang ini bodoh. Ya, pamannya gitu itu. "Wa inna hadza minal jahilin." Orang ini bodoh, minal jahil. Dalam Al-Qur'an. Nah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan jahil di sini ada dua. Yang pertama jahil, memang asli jahil bodoh, nggak tahu apa-apa. Nah, bisa jadi Uyainah ini dia bodohnya karena nggak tahu adab, mungkin kan bagaimana adab kepada
ada khalifah yang harus dihormati. Bagaimana datang ke majelis khalifah yang harus punya tata krama. Bagaimana berbicara dengan khalifah, pemimpin ya, yang harus dihormati. Nah, ini dia malah ngegas gitu kan. Ngegas ke siapa? Ke Umar radhiyallahu anhu. Nah, bisa jadi betul-betul bodoh, kurang tahu adab. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin ada juga jenis jahil yang kedua. Apa? Bukan jahil karena dia bodoh ilmunya, tapi ya tatawal, sombong. Ya, nggak sadar bahwasanya dia bodoh, nggak tahu. Nah, ini orang yang sombong merasa tahu. Nah, intinya dikatakan bahwasanya jahil ada dua, bodoh beneran atau dia karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini Uyainah dikatakan minal jahilin. Dia orang yang nggak tahu, jahil. Nah, lalu selanjutnya Umar ketika mendengar ayat ini, kan Umar marah ya. Apa yang terjadi? Setelah Umar mendengarkan ayat ini, wallahi, ini lanjutan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Demi Allah, tidaklah ayat ini dilewati dibacakan kecuali Umar mereda marahnya. Bayangkan Umar bisa nggak memenggal orang tadi? Ketika Umar masih sahabat Nabi, belum jadi khalifah saja, ketika ada orang yang salah, tidak sopan kepada Nabi, apa kata dia kepada Nabi? Wahai Nabi, biarkan aku penggal kepalanya, kata Umar. Sekarang dia khalifah, ya, dan sudah melakukan kesalahan, menuduh, dusta. Umar bohong, Umar tidak menunaikan hak dia. Umar gak adil. Berhak kan Umar? Oh, sangat bisa. Punya kekuasaan ketika itu. Kalau kita mungkin apa yang terjadi? Langsung kita hukum mungkin ya. Terbawa emosi kan. Tapi Umar, masya Allah, beliau begitu paham dengan ayat Al-Quran, mendalami ayat-ayatnya. Dia tunduk kepada ayat Al-Quran. A'rid anil jahilin, dan biarin orang bodoh, maafkan aja, perintahkan kepada yang baik. Maka Umar dia mundur dari haknya untuk menghukum orang, menghukum Uyainah tadi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pelajaran yang bisa kita ambil adalah satu, memberikan maaf dan kita memerintahkan kepada yang baik. Kemudian jika ada orang yang cari masalah, yang dia tidak termasuk jadi orang jahil, gak usah diladeni, biarkan saja. Kenapa? Kalau kita ladeni, kita bisa ikut emosi atau kita nanti jatuh derajat martabat kita, kan gitu. Ya, dibiarkan saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana pemahaman para sahabat terhadap ayat Al-Quran? Kemudian yang harus kita junjung tinggi adalah kita menjaga tata krama di dalam majelis, terutama majelisnya orang yang memiliki keutamaan, orang yang memiliki kedudukan. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita, sehingga kita bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la